Al Mawardi berkata sesuai perkataan dari Imam Mawardi. Kemudian wa'lam, maka ketahuilah annahu, bahwa sesungguhnya tayamum itu la yazus, ya, tidak cukup antara harat niyatin, ya, an awalil mafrudin, ya, jadi kalau niat dalam tayamum itu, ya, tidak cukup, ya, atau tidak boleh, ya Pak, hanya pada akhirnya dari awal Pak, awalul mafrudin, jadi awal dari fardunya, ya. Wal af'alil mafrudatin, ya, naqalul turab, sebagaimana misalnya perbuatan pertama kali yang diwajibkan yaitu memindahkan tanah ketika tayamum Pak. Jadi sebelum memindahkan tanah kita misalnya ke tempat tanah atau debunya, itu sudah kita niatkan Pak, niat untuk tayamum untuk membolehkan sholat Pak, ya. Jadi awalnya dari situ, ya. Naqul turab, memindahkan tanah, maksudnya adalah binaqul atau yaitu menepuk Pak. Fala budda minan niyat qabla raful yadahi min turab, maka harusnya itu sebelum mengangkat kedua tangan minat turab, ya, dari tanah atau debu. Jadi sudah diniatkan Pak, kita bisa menyentuh debu atau tanah, kita sudah niatkan di dalam hati kita untuk tayamum membolehkan sholat, gitu loh Pak, ya. Kemudian gimana nih? Kemudian selanjutnya faidah, ya, qaranathu, dan apabila bersamaan, ya, kemudian jabat qoblal mashil wajhi. Nah, kemudian kalau misalnya bersamaan atau, ya, ketika niat itu bersamaan antara niat ketika bersamaan mengangkat kedua tangan, ya, kedua tangan walaupun itu wajib, ya, dikatakan illa annahu ghairu maqsudin bi nafsihi, ya, maka itu cukup balik begini ala rajih, maka cukup atas pendapat yang rajih. Jadi kalau kita mengangkat bersamaan, ketika mengangkat sebelum mencapai wajah kita niat Pak, itu sudah cukup atas pendapat yang rajih, ya. Itu di dalam kitab Sarah Pak, War-Rawdah, ya, dan Rawdah. Wa qala Ibnu Rifah, dan berkata Imam Ibnu Rifah, ya, asahuma, ya, pendapat yang sah, la yuzimu, maka tidak cukup dengan begitu saja. Li'anna naqlul wa inna wajaba, dan apabila wa inna, wa sesungguhnya naqlul itu yaitu memindahkan tanah, wa inna wajaba, apabila wajib, illa annahu ghairu maqsudin fi nafsihi, maka tidak cukup, ya, secara otomatis, ya, seperti itu Pak. Jadi kita niat ketika tayamum dimulai kita ketika menyentuh tanah Pak, menyentuh debu. Nah, kalau bersamaan ketika mengangkat tangannya sebelum sampai wajah, itu pun sah, itu pun cukup. Jadi diawali dari situ Pak, ya, diawali dari situ. Nah, kemudian selanjutnya niat membolehkan sholat itu ada 4 Pak, ya. Niat membolehkan kita melakukan sholat itu ada 4 hal, ya, 4 keadaan. Yang pertama ahaduha an yanwiya istibahal fardil wa naqli ma'an. Jadi kita niat Pak, ketika kita niat tayamum itu untuk melakukan sholat fardu dan sholat nafil. Sholat nafil itu sholat sunnah secara bersamaan. Jadi kita niatkan bahwa kita tayamum kita adalah niat untuk membolehkan sholat fardu dan sholat sunnah. Maka gimana Pak? Maka fayas tabi hamuma, maka dibolehkan keduanya dibolehkan, dan ini pendapat terkuat Pak, ya. Walahunna tanah fuli qabla faridah, ya, wa ba'daha wa fil waqtil wa hariyahu. Jadi di sini katakan yang dilakukan, yang niat dalam bertayamum untuk fardu dan sunnah bisa sebelum ya sholat fardu atau sesudahnya. Jadi kan kalau sholat fardu itu kan ada sholat sunnah Pak, ya, ada sholat sunnah, karena kita niatnya adalah tayamumnya untuk fardu
fardu dan sunnah, kita bisa melakukan sholat fardu, begitu juga sholat sunnah pada waktunya atau di luar waktunya, Pak. Ya. Ya. Kemudian walayah itu takyid, ya, tidak mensyaratkan memperjelas fardhah, ya, yang fardunya ala rajih, ya, atas rajih, ya. Jadi cukup dia niat fardu mutlakon secara mutlak, ya. Kemudian wa yusolli, kemudian dia sholat ay fardhu saat atau sholat yang wajib yang mana saja, ya, yang mana saja. Jadi itu yang pertama, Pak. Jadi yang pertama kita ingat dalam tayamum itu adalah niat untuk membolehkan sholat fardu dan sunnah, maka kita bisa melakukan keduanya, ya, melakukan keduanya. Yang kedua, al-hasaniyah, ya, yang perkara yang kedua, an yanwi fardhu sawa'un kana ihdal khamsi. Ya. Jadi kita niatnya cuma fardu aja, Pak. Ya. Seperti sebagaimana kita misalnya sholat dalam salah satu sholat fardu. Sekali lagi Pak, tayamum itu hanya bisa untuk satu sholat fardu, ya. Kalau kita nggak bisa seperti wudhu, ya, kalau belum batal kita bisa melakukan lagi, Pak. Tidak perlu wudhu. Tapi kalau khusus untuk tayamum hanya untuk salah satu sholat fardu. Dan ketika masuk waktu lagi kita harus wudhu lagi, Pak. Harus wudhu. Kalau